Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam berbahagia dan sehat selalu untuk semua sahabat Pustaka Mas Boy Channel. Kali ini saya ada di wilayah Cilacap, tepatnya ada di daerah Pantai Teluk Penyu, yang merupakan salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di wilayah Cilacap. Selain dari Pantai Teluk Penyu, di sekitar sini juga terdapat satu situs bersejarah yang bernama Objek Wisata Benteng Pendem Cilacap. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menginformasikan situasi dari Benteng Pendem Cilacap. Sekarang kita akan informasikan sekilas sejarah dari Benteng Pendem yang ada di Kabupaten Cilacap. Benteng Pendem di Kabupaten Cilacap ini mempunyai sejarah panjang dan juga ini adalah salah satu bangunan peninggalan dari pemerintahan Hindia Belanda pada saat menguasai wilayah ini. Maksud dari pembangunan Benteng Pendem ini adalah untuk menahan serangan yang datang dari arah laut. Fungsi lainnya adalah untuk kantor atau tempat berkumpulnya para tentara Hindia Belanda dan juga gudang penyimpanan senjata, dan ada juga penjara-penjara untuk para musuh-musuh Belanda yang tertangkap dan dipenjarakan di sini. Sehingga tidak heran untuk kisah-kisah yang beredar di masyarakat, Benteng Pendem ini banyak juga kisah mistisnya. Tapi saat ini sudah dibangun dan dipugar sedemikian rupa oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga suasana di Benteng Pendem yang merupakan tempat peninggalan sejarah ini, yang secara kalau kita lihat sekilas pasti menyeramkan ya. Sekarang suasananya sudah berbeda karena banyak fasilitas yang telah diperbaharui dan suasana juga lebih ramah di masyarakat. Tepat di depan Benteng Pendem ini adalah sebuah pantai yang sangat indah dan bagus ya, karena ini adalah pantai yang menyambung langsung dengan Samudra Hindia. Lautnya yang biru, apalagi di saat suasana cerah, itu akan menambah pemandangan di Pantai Teluk Penyu ini semakin indah untuk dinikmati oleh masyarakat. Pantai Teluk Penyu ini juga sudah ada dan bisa dinikmati oleh masyarakat sejak lama. Dahulu di pantai ini digunakan untuk pelabuhan dan bersandar perahu-perahu dari Hindia Belanda. Namun saat ini difungsikan sebagai tempat wisata dan juga untuk bersandar perahu nelayan yang akan mencari ikan atau selesai mencari ikan, karena tidak jauh dari Pantai Teluk Penyu ini terdapat juga tempat pelelangan ikan di mana para nelayan bisa menjual hasil tangkapannya di pelelangan tersebut. Bergeser sedikit dari area Pantai Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang ada di Cilacap, kita akan berkunjung ke salah satu tempat yang menjadi cagar budaya dari Kabupaten Cilacap. Di video sebelumnya kita sudah menginformasikan suasana di area makam Mbah Singalodra dan Mbah Wijaya Kusuma ini. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat dari Mbah Singalodra dan Mbah Wijaya Kusuma. Jadi dari beberapa referensi informasi yang saya dapatkan, bahwa beliau berdua ini adalah tokoh yang didatangkan dari Kesultanan Solo untuk membantu huru-hara yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap. Saat itu di Kabupaten Cilacap sedang menjadi incaran oleh kelompok perampok yang membabi buta dan memberikan keresahan di masyarakat. Sehingga diambillah tindakan untuk meminta pertolongan ke Kesultanan Solo, dan dikirimlah beberapa tokoh, yaitu yang bernama Mbah Singalodra, Mbah Jayabaya, dan Mbah Jogo Laut. Dan beliau-beliau inilah yang pada akhirnya berhasil menumpas para perampok yang meresahkan di wilayah Kabupaten Cilacap. Seperti itu sejarah yang beredar, sehingga sampai saat ini tokoh-tokoh tersebut dihormati dan dijadikan tokoh bersejarah oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap pada saat itu, dan sekarang sudah menjadi Kabupaten Cilacap. Sehingga tidak heran makam beliau-beliau ini juga
terawat dan dijadikan sebagai cagar budaya. Kita lanjutkan perjalanan ke cagar budaya yang tidak jauh lokasinya dari makam Mbah Singalodra ya. Jadi ternyata di area pesisir pantai sini banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang menjadi cagar budaya di Kabupaten Cilacap. Namun sayang sekali untuk sejarahnya, karena menurut informasi yang saya dapatkan bahwa tokoh yang dimakamkan di sini itu jauh secara sejarahnya itu ada dari sebelum terbentuknya Kabupaten Cilacap. Jadi masih Karisidenan Banyumas bahkan dari sebelumnya. Jadi pada saat itu makam ini ditemukan dan dianggap sebagai makam tokoh sesepuh yang ada di wilayah sini. Sehingga informasi untuk tahunnya, namanya dan lain sebagainya itu tidak ada yang bisa menginformasikan secara jelas tokoh yang dimakamkan di area sini. Tetapi sudah secara turun-temurun warga masyarakat yang ada di sekitar area pemakaman ini itu menganggap ini adalah makam dari tokoh sesepuh yang dahulu menjadi tokoh di wilayah sini. Dan ini sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi pada saat itu, pada saat Belanda datang ke wilayah Cilacap ini juga ini adalah merupakan area pemakaman, sehingga diberikan pembatas untuk tidak bercampur dengan wilayah yang dihuni oleh masyarakat sekitar. Dan ini dikenal dengan makam daun lumbung karena di sekitar area makam sini banyak terdapat pohon lumbung. Dan tidak jauh dari area makam Mbah Daun Lumbung ini juga terdapat makam yang dijadikan cagar budaya, yaitu makam Santri Undik. Nah, secara bentuk bangunan ini tidak jauh berbeda dengan makam Mbah Daun Lumbung yang sebelumnya. Jadi mungkin pada saat pemugaran ini tidak jauh waktunya ya, sehingga secara konsep pembangunannya itu dibuat serupa. Dalam kisah-kisah sejarah yang beredar di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, untuk Santri Undik ini ada dua versi yang paling terkenal ya. Salah satunya adalah versi yang mengungkapkan bahwa Santri Undik ini adalah murid dari Sunan Kalijaga yang berasal dari Demak, Jawa Tengah. Dan di versi yang kedua ada yang menceritakan bahwa beliau ini adalah Sunan Kalijaga itu sendiri yang datang ke wilayah Cilacap untuk membantu prahara atau masalah yang ada di Kadipaten Cilacap ini, sekaligus mengambil pusaka dari Kerajaan Demak yang dipinjam oleh Adipati Cilacap. Dengan adanya dua versi sejarah yang beredar di masyarakat Kadipaten Cilacap ini, maka untuk tempat yang saat ini dijadikan cagar budaya ini tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah sebuah makam yang di dalamnya ada jasad dari tokoh yang bernama Santri Undik. Karena kalau diambil dari versi bahwa beliau adalah murid dari Sunan Kalijaga, bisa jadi ini adalah makam yang di dalamnya ada jasad dari Santri Undik yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Namun apabila ini adalah sesuai dengan versi bahwa Santri Undik yang dimaksud adalah Raden Said atau Sunan Kalijaga yang sedang menyamar, maka tempat ini bisa jadi hanya sebuah petilasan yang dahulu disinggahi oleh Sunan Kalijaga. Wallahu alam, mana yang betul silakan disimpulkan sendiri, karena secara catatan sejarah tidak ditemukan catatan yang kuat atau pasti dari sejarah beliau. Yang jelas Santri Undik ini adalah salah satu tokoh yang dihormati dan dihargai di wilayah Cilacap. Mari kita lanjutkan perjalanan ke cagar budaya yang selanjutnya, yaitu lokasinya tidak jauh dari lokasi terakhir yang kita kunjungi ini ya. Dan bedanya untuk di area yang terakhir ini yang kita kunjungi jauh dari pemukiman warga. Kalau sebelumnya itu di kanan kirinya banyak rumah-rumah warga, tapi kali ini di kanan kirinya adalah kebun-kebun kosong ya, dan di sini ada pabrik yang cukup besar. Jadi kalau berziarah ke sini atau mau berkunjung ke sini, saya sarankan waktunya itu siang hari saja, karena kalau malam ini sepi, kanan kiri tidak terlalu banyak aktivitas dari masyarakat.
Ya, ini adalah makam dari Mbah Kendil Wesi ya. Seperti tokoh-tokoh yang sebelumnya, untuk sejarah secara jelasnya siapa beliau dan kapan periode beliau ini ada di wilayah sini, tidak ada sejarah yang jelas mencatat tentang beliau. Tapi tempat ini diyakini dan dipercaya masyarakat bahwa ada tokoh yang dahulu dihormati di wilayah sini. Dan sejarah ini juga tidak ada keterkaitan dengan peninggalan sejarah yang lain ya. Jadi misalnya ada situsnya atau mungkin ada keluarga dari beliau, itu informasi yang saya dapatkan tidak ada. Namun ini sudah disepakati oleh masyarakat bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang dihormati di wilayah Cilacap. Seperti itu untuk penelusuran kita kali ini di sekitar pantai Teluk Penyu dan di pesisir laut yang ada di Cilacap. Jadi kita tadi sudah berkunjung ke beberapa tempat yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya atau tempat yang bersejarah dari Kabupaten Cilacap. Nah, inilah pentingnya sebuah sejarah apabila kita bisa menemukan bukti-bukti yang kuat dan tertulis rangkaian dari cerita tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya. Sehingga di generasi berikutnya itu bisa mempelajari atas catatan yang ada dan yang terjadi di masa lalu. Semoga liputan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Pustaka Mas Bay semua ya. Silakan untuk yang mempunyai informasi lebih jelas atau mungkin ada tambahan informasi yang akan disampaikan mengenai tempat-tempat yang sudah kita kunjungi kali ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Cintai selalu sejarah yang ada di sekitar kita.